Halo, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya semua? Insya Allah senantiasa selalu sehat dan berbahagia dong. Senang sekali kita bisa silaturahmi sehat dan saling berbagi inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih sehat, lebih energik, dan lebih positif. Amin. Oke, kita bahas ya, apa sih body fat dan visceral fat itu? Nah, body fat itu artinya lemak tubuh. Visceral fat artinya lemak perut. Berdasarkan letaknya, lemak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lemak subkutan dan lemak visceral. Lemak subkutan adalah lemak yang letaknya tepat di bawah kulit dan biasanya tampak dari luar tubuh, khususnya kalau jumlahnya berlebihan. Letaknya misalnya di paha, di perut, di bokong, pinggang, dan juga lengan. Sedangkan lemak visceral adalah lemak yang terletak lebih dalam lagi. Letaknya dekat dengan organ-organ vital seperti jantung, hati, saluran pencernaan, paru-paru, dan lainnya. Dan juga berada di area dada, perut, dan juga panggul. Lemak visceral paling banyak berada di sekitar perut mendekati bagian alat vital atau disebut juga dengan lemak abdominal dan dapat menyebabkan perut tampak buncit atau dalam bahasa medisnya intraabdominal atau central obesity. Lemak tubuh adalah lemak di dalam tubuh dalam bentuk trigliserida, yaitu hasil dari metabolisme lemak dari berbagai sumber. Tidak hanya sumber makanan berlemak saja, namun sumber makanan protein dan karbohidrat juga bisa membentuk trigliserida. Makanan yang mengandung lemak jelas akan dimetabolisme oleh tubuh menjadi asam lemak. Ketika asam lemak sudah terakumulasi terlalu banyak, maka tubuh akan menyimpannya menjadi trigliserida atau lemak dalam tubuh. Lalu, bagaimana dengan karbohidrat dan protein? Semua makanan yang kita makan berlebihan ternyata bisa menyebabkan penambahan lipatan-lipatan lemak di dalam tubuh. Sehingga jangan hanya menghindari dan membatasi makanan berlemak saja ya. Nih teman-teman lihat nih yang namanya lemak perut. Serem kan kalau lemak perutnya kayak gitu. Nah, terus proses pembentukan lemak itu sebenarnya gimana sih coach? Nah teman-teman, proses pembentukan lemak bisa dari karbohidrat yang diubah menjadi lemak tubuh. Makanan sumber karbohidrat seperti nasi, roti, atau mie akan dimetabolisme dan dipecah oleh tubuh menjadi glukosa atau gula di dalam darah. Kemudian terdapat hormon insulin yang mengatur kadar gula dalam darah agar tidak berlebihan. Jika sel-sel tubuh sudah mendapatkan gula dari aliran darah untuk membuatnya menjadi energi, maka hormon insulin akan mengubah sisa gula yang ada di dalam darah tersebut menjadi glikogen atau gula dalam otot dan asam lemak. Asam lemak ini akan berkumpul dengan asam lemak yang dihasilkan dari metabolisme lemak sebelumnya. Oleh karena itu, makan makanan karbohidrat yang berlebihan juga akan meningkatkan trigliserida alias lemak tubuh. Proses pembentukan lemak berikutnya bisa dari protein yang diubah menjadi lemak tubuh. Di dalam tubuh, protein mempunyai fungsi utama untuk membentuk jaringan serta menambah massa otot. Protein yang masuk ke dalam tubuh akan dicerna dan dipecah menjadi asam amino. Asam amino tersebutlah yang membantu tubuh untuk menjalankan fungsinya dengan normal. Namun, ketika protein yang kita makan terlalu banyak dan tidak ada hal yang membuatnya berguna, seperti membangun otot tubuh saat melakukan olahraga dan aktivitas fisik, maka protein tersebut juga akan disimpan. Protein yang berlebihan bisa berubah menjadi gula atau glukosa dalam darah dan akan bersatu dengan glukosa yang dihasilkan dari pemecahan karbohidrat. Sehingga glukosa di dalam darah akan semakin tinggi. Dengan begitu, hormon insulin akan mengubah glukosa-glukosa tersebut menjadi asam lemak. Dan lagi-lagi, asam lemak menjadi semakin banyak, tidak hanya asam lemak yang berasal dari pemecahan lemak dan karbohidrat, tapi juga protein. Akumulasi asam lemak tersebut akan diubah menjadi lemak tubuh atau disebut juga sebagai trigliserida. Oleh karena itu, kadar trigliserida tidak boleh terlalu tinggi karena akan berbahaya bagi kesehatan. Tubuh menyimpan semua kelebihan asam lemak tersebut di dalam sel lemak yang disebut sebagai sel adiposa. Sel-sel tersebut berkumpul membuat sebuah jaringan yang juga disebut sebagai jaringan adiposa.
Letak jaringan adiposa juga tergantung dengan beberapa faktor, salah satunya adalah jenis kelamin. Pada laki-laki cenderung memiliki jaringan adiposa di bagian perut dan pinggang, sedangkan pada perempuan lebih banyak mempunyai jaringan adiposa di daerah pinggul dan pinggang. Itu sebabnya para pria kebanyakan memiliki buncit di daerah perut dan pinggang, sedangkan perempuan apabila mengalami kelebihan lemak rata-rata berkumpul di area pinggul dan pinggang. Sel lemak yang terlalu banyak menumpuk di sekitar organ-organ tubuh sangat berbahaya bagi kesehatan karena bisa menghambat peredaran darah yang kemudian menyebabkan berbagai penyakit degeneratif. Trigliserida yang tinggi seperti lebih dari 100 mg per dl sangat berbahaya dan bisa menyebabkan peradangan pankreas akut. Cara mengurangi kadar trigliserida atau lemak tubuh adalah dengan menjalankan pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan yang baik, tidak makan berlebihan, serta melakukan olahraga secara teratur. Nah, jadi sebenarnya lemak itu penting nggak sih? Ada gunanya nggak lemak itu di dalam tubuh kita? Nah, teman-teman, ternyata ada loh fungsi dari lemak visceral dan juga lemak tubuh di dalam tubuh. Apa saja sih fungsi dari lemak visceral dan juga lemak tubuh? Yang pertama, lemak sebagai penyedia energi. Meskipun sumber utama energi untuk tubuh kita adalah karbohidrat, lemak digunakan sebagai sumber energi cadangan jika karbohidrat tidak tersedia. Fungsi lemak yang kedua yaitu lemak membantu menyerap vitamin. Beberapa vitamin dikenal juga sebagai vitamin yang larut dalam lemak, itu artinya vitamin ini memerlukan lemak agar bisa diserap dan disimpan dengan baik pada tubuh. Fungsi lemak yang ketiga yaitu lemak sebagai cadangan energi. Jangan salah ya mengira kalau lemak di bawah kulit kita tidak berguna apa-apa, bahkan hanya memperburuk penampilan saja. Padahal di balik itu fungsi lemak tersebut sangat penting. Tubuh bisa menyimpan lemak sebagai cadangan energi untuk digunakan di kemudian hari. Fungsi lemak yang keempat, lemak akan menjaga temperatur tubuh kita tetap normal. Hampir setiap orang memiliki lapisan lemak tipis yang berada tepat di bawah kulit. Lapisan lemak ini dirancang untuk melindungi tubuh, menjaga panas di dalam tubuh kita sehingga suhu tubuh kita tetap dalam kisaran normal. Selain menahan panas di dalam, lapisan lemak ini juga bisa melindungi bagian dalam tubuh dari perubahan suhu ekstrim di luar tubuh. Itu sebabnya orang yang memiliki kadar lemak yang tinggi biasanya lebih tahan dingin karena suhu tubuhnya hangat. Fungsi lemak yang kelima yaitu lemak melindungi organ-organ penting di dalam tubuh. Lemak tidak hanya berada di kulit dan sekitarnya, tapi lapisan lemak juga ada yang menyelimuti organ utama termasuk otak dan jantung, saraf, jaringan tisu dan juga tulang. Fungsi lemak di area ini untuk bertindak sebagai bantalan pelindung jika terjadi benturan keras yang mengancam organ vital tadi. Nah, teman-teman, fungsi ini akan bekerja apabila bantalan lemaknya tidak terlalu tebal. Tapi apabila sudah terlalu banyak bantalan lemaknya, maka jatuhnya bukan melindungi lagi, tapi sudah mengganggu. Nah, lalu bagaimana caranya membakar lemak dan kalori? Pembakaran lemak terjadi jika dan hanya jika persediaan kalori, terutama dari karbohidrat yang sudah kita konsumsi dalam satu hari sudah habis terbakar. Jadi, misalnya di pagi hari kita sudah sarapan karbohidrat seperti roti tawar, lalu memutuskan jogging setengah jam di gym di siang hari, maka tubuh akan mengambil kalori dari sarapan terlebih dahulu sebelum membakar lemak. Jika sudah habis, barulah akan mengambil dari lemak. Disinilah orang banyak yang khilaf, karena orang modern sangat royal dalam mengkonsumsi karbohidrat, walaupun kerjanya tidak banyak melibatkan aktivitas fisik. Dengan meningkatkan waktu atau intensitas latihan, teman-teman bisa menambah total kalori yang dibakar dan mengurangi secara perlahan jumlah kalori yang dikonsumsi dari makanan dalam sehari sehingga selalu lebih rendah dari total kalori yang dibakar. Oke, semoga materi hari ini bisa menambah semangat sobat sehat semuanya dalam melakukan program. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Mari sukses bersama SBL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.